Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat horor klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, sobat horor klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang kisah dalam cerita ini akhirnya merubah jalan hidup seseorang, yaitu seseorang dengan nama Pak Surip. Kisah ini merupakan kisah yang disaksikan sendiri oleh Pak Surip tentang salah seorang tetangganya yang mengalami kematian sampai dengan 3 kali. Namun seperti biasa, sebelum saya masuk ke dalam cerita, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada sobat horor klasik yang selama ini telah mendengarkan cerita-cerita dari channel horor klasik. Tidak lupa ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel horor klasik. Cerita ini diawali pada tahun 70, di mana pada saat itu Pak Surip ini masih duduk di bangku SMP. Nah, salah satu tetangga Pak Surip yang bernama Pak Gondo, suatu pagi dikabarkan meninggal dunia. Nah, karena pada saat itu Pak Surip memang posisinya masih bersekolah ya, masih SMP. Ya, beliau ini hanya melayat di pagi hari, tepatnya setelah subuh. Dan kemudian pada pagi harinya beliau berangkat ke sekolah seperti biasa. Karena memang pada waktu itu tidak mungkin untuk izin meninggalkan sekolah. Apalagi yang meninggal memang bukan keluarga ya, hanya tetangga, seperti itu. Nah, kabar mengejutkan terjadi ketika Pak Surip ini pulang sekolah di siang hari. Ternyata dari cerita keluarganya dan tetangga-tetangga, selesai Pak Gondo ini dimandikan dan kemudian selesai dikafani, tiba-tiba Pak Gondo ini terbangun. Nah, ceritanya pada saat itu tetangga-tetangga sekitar ini juga kaget menyaksikan Pak Gondo yang sudah dibungkus dengan kain kafan ini tiba-tiba terduduk di atas dipan tempat persemayaman dan sempat mengagetkan warga yang pada saat itu tengah membaca tahlil. Namun setelah diperiksa, ternyata memang Pak Gondo ini dinyatakan hidup kembali. Nah, singkat cerita, ya sudah, kehidupan berjalan seperti biasa hingga 1,5 tahun kemudian ya, kurang lebih di menjelang akhir tahun 71, Pak Gondo ini dinyatakan meninggal dunia kembali pada suatu malam. Pada saat itu Pak Surip sudah masuk di bangku SMA ya, sudah di bangku SMA kelas 1. Dan malam itu Pak Surip juga ikut melayat dan membantu persiapan pemakaman Pak Gondo di rumahnya Pak Gondo, seperti itu. Nah, rencananya memang jenazah akan dimakamkan pada keesokan siang hari selepas sholat luhur. Nah, lagi-lagi karena posisi Pak Surip masih bersekolah, keesokan paginya ya Pak Surip seperti biasa berangkat ke sekolah. Nah, pulang sekolah karena waktu itu sudah SMA ya, biasanya Pak Surip itu kan sampai di rumah jam 3 lah, jam 3 sore. Ternyata kejadian yang hampir sama terulang kembali. Hanya saja pada acara keberangkatan jenazah Pak Gondo ini, Pak Gondo lagi-lagi terbangun ketika kerenda ini sudah diusung.
Jadi kalau zaman dulu itu kan pemakaman itu sangat jarang ya menggunakan ambulan untuk mengangkut jenazah, karena memang di kampung Pak Surip sendiri memang pemakaman warga itu ya letaknya tidak terlalu jauh, mungkin hanya sekitar 1,5 kilo lah dari kampung. Dan jarak 1,5 kilo itu untuk orang zaman dulu ya memang dianggap tidak terlalu jauh, dan memang sudah kebiasaan di kampung itu sendiri keranda itu memang dipikul, tidak diangkut menggunakan mobil. Nah, ketika iring-iringan jenazah ini sudah meninggalkan rumah duka dengan menempuh jarak kurang lebih 300 meteran, tiba-tiba para pengusung keranda ini terkaget-kaget karena mereka merasa keranda yang mereka angkat ini semakin berat dan bergerak-gerak. Rupanya setelah dicek, di dalam keranda ini Pak Gondo terbangun kembali dan berteriak-teriak meminta untuk dibuka kerandanya. Nah, lagi-lagi meskipun membuat terkejut, namun warga ini lebih cukup berani ya dibandingkan untuk yang kejadian pertama. Segera saja tutup keranda dibuka, dan ternyata memang betul Pak Gondo ini terbangun kembali, mata sudah terbuka dan mulut ini berbicara bahwa beliau ini intinya minta dilepaskan dan dikeluarkan dari keranda tersebut karena beliau masih hidup. Nah, sontak kampung semakin geger pada saat itu, dan Pak Surip sendiri ketika sore hari sampai di sekolah ketika sore hari sudah sampai di rumah ini ya antara terkejut, antara heran, namun ya sudah, karena memang faktanya Pak Gondo ternyata memang belum meninggal dunia. Nah, perbedaan yang paling mencolok dari kematian Pak Gondo yang kedua ini, semenjak mengalami kematian yang kedua ini, Pak Gondo yang tadinya sangat jarang terlihat beribadah, setelah kematian kedua ini Pak Gondo terlihat sangat rajin sekali sholat berjamaah di masjid. Bahkan sering kali mengajak orang-orang, bahkan Pak Surip sendiri yang pada saat itu ya namanya anak muda ya, pemuda tanggung, usia SMA, sering sekali nongkrong kalau malam hari itu, sering diajak oleh Pak Gondo untuk sholat berjamaah di masjid. Namun ya namanya Pak Surip memang anak muda yang masih inginnya senang-senang, ya ajakan Pak Gondo ini seringkali ditolak dengan halus. Suatu ketika Pak Gondo ini sempat berucap di depan Pak Surip dan teman-teman nongkrongnya ya. Memang Pak Surip ini selepas maghrib ini, atau ya selepas maghrib lah, itu kan memang punya hobi nongkrong dengan beberapa teman-temannya di sebuah gardu yang tidak jauh dari rumahnya, dan jalan untuk ke masjid memang melalui gardu itu. Nah, Pak Gondo kan otomatis setiap akan ke masjid ya pasti melewati gardu, dan otomatis pasti bertemu dengan Pak Surip dan teman-temannya. Pak Gondo ini suatu saat kembali mengajak Pak Surip dan teman-temannya untuk sholat di masjid, namun lagi-lagi ditolak oleh Pak Surip dan teman-temannya. Nah, kemudian Pak Gondo ini mengatakan kepada Pak Surip dan teman-teman nongkrongnya bahwa mumpung masih muda, masih hidup, rajin-rajinlah untuk beribadah. Karena pada kematian keduanya ini Pak Gondo bersaksi bahwa beliau sudah ditampakkan yang namanya kehidupan akhirat, kurang lebih seperti itu. Jadi Pak Gondo ini memang merasa ketika beliau di kematian keduanya ini dalam tanda kutip dihidupkan kembali, Pak Gondo ini memang berjanji kepada dirinya sendiri untuk mengumpulkan amal kebaikan sebanyak-banyaknya, seperti itu. Nah, singkat cerita, keadaan berjalan normal seperti biasanya hingga akhirnya Pak Surip ini lulus dari bangku SMA, dan sebagaimana umumnya pemuda-pemuda pada tahun 70-an yang memang
kebetulan berada dari strata ekonomi yang menengah ke bawah, Pak Surip memang selepas SMA ini tidak melanjutkan kuliah, namun beliau ini langsung bekerja. Nah, dan pada masa-masa tahun 70-an ya, di kampung Pak Surip ini memang yang namanya pemuda nongkrong, lalu mohon maaf ya, minum-minuman keras itu memang masih merupakan hal yang lumrah pada masa itu. Nah, setelah Pak Surip lulus dari SMA, mendapatkan pekerjaan, memiliki penghasilan sendiri, ini rupanya Pak Surip juga tenggelam ke dalam gelombang kegembiraan semacam itu. Jadi akhirnya yang tadinya malam-malam Pak Surip hanya nongkrong biasa, lama-lama Pak Surip dengan teman-temannya ini yang sama-sama mayoritas sudah bekerja ini menambah kegemaran dengan minum-minuman keras. Nah, Pak Gondo pun makin hari juga semakin getol mengajak Pak Surip dan teman-temannya ini untuk meninggalkan hal-hal buruk tersebut dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun ya apa mau dikata, memang dasarnya anak-anak muda ya pada saat itu yang memang masih memiliki ego yang tinggi dan rasa yang hanya ingin bergembira dan bersenang-senang, ya akhirnya ajakan Pak Gondo ini memang dianggap angin lalu saja. Nah, hingga pada akhirnya di tahun 76 Pak Gondo ini kembali dinyatakan meninggal dunia. Nah, pada saat itu Pak Surip dan kawan-kawannya, termasuk beberapa tetangga-tetangga di kampung tersebut, menganggap berita itu ya hanya angin lalu. Bahkan banyak dari mereka yang berkelakar, alah sudahlah, diamkan saja, paling nanti juga hidup kembali. Nah, kurang lebih semacam itu kelakar yang beredar di kalangan orang-orang kampung, termasuk Pak Surip dan teman-temannya. Nah, hingga ketika kematian Pak Gondo yang ketiga ini ya, istilahnya yang membantu persiapan pemakaman dan datang melayat ini memang semakin sedikit dibandingkan kematian yang pertama dan kematian kedua. Namun apa mau dikata, ketika Pak Surip pulang dari bekerja, ternyata beliau mendapati kenyataan bahwa pada hari itu Pak Gondo memang betul-betul meninggal, dan akhirnya selepas sholat asar Pak Gondo ini betul-betul sudah dimakamkan. Nah, karena waktu itu Pak Surip memang sampai di rumah itu sudah jam 5 ya. Umumnya pulang kerja itu sudah jam waktu-waktu menjelang maghrib lah. Nah, waktu itu ya sedikit timbul rasa penyesalan di hati Pak Surip karena beliau tidak sempat mengantarkan Pak Gondo untuk terakhir kalinya. Nah, siapa sangka ternyata perasaan semacam itu tidak hanya dirasakan oleh Pak Surip. Ketika malamnya Pak Surip kembali nongkrong bersama teman-temannya, beberapa teman-temannya juga menyampaikan penyesalan yang kurang lebih sama. Mereka menyesal karena menganggap kematian Pak Gondo ini hanya angin lalu, dan bahkan mereka memperolok bahwa paling-paling juga nanti Pak Gondo akan kembali hidup seperti yang sudah-sudah. Dan namun lagi-lagi mereka tetap saja larut dalam kegembiraan untuk minum-minuman keras. Nah, kemudian singkat cerita, entah ide dari siapa, salah satu dari mereka ini nyeletuk. Untuk malam itu mereka datang ke makam Pak Gondo, karena istilahnya sebagai ganti, karena tadi siangnya tidak sempat melayat, tidak membantu persiapan pemakaman Pak Gondo, bahkan tidak ikut mengantarkan jenazah Pak Gondo ke tempat peristirahatan terakhirnya. Nah, singkatnya akhirnya Pak Surip dan teman-teman nongkrongnya ini sepakat untuk malam itu mereka berkunjung ke makam Pak Gondo. Pada waktu itu ya, kurang lebih menurut Pak Surip, waktu itu sudah jam 11 malam lebih, karena memang
mereka ini memiliki kebiasaan nongkrong kurang lebih sampai dengan jam 1 pagi. Nah, akhirnya menjelang tengah malam itu Pak Surip dan beberapa temannya, kalau Pak Surip tidak salah ingat ya, itu sekitar 7 atau 8 orang, mereka datang malam itu ke makam Pak Gondo. Nah, akhirnya singkat cerita, setelah sampai di makam ini, beberapa dari mereka ada yang mendoakan, ada yang menangis sembari meminta maaf karena pada siang harinya mereka tidak ikut melayat Pak Gondo dan tidak membantu apapun terkait dengan pemakaman Pak Gondo. Seperti itu. Nah, akhirnya setelah dirasa cukup di makam, mereka ini berencana untuk pulang. Sebagai gambaran saja ya, makam yang digunakan untuk memakamkan warga kampung yang ditinggali Pak Surip ini merupakan makam yang cukup luas, karena pemakaman itu tidak hanya menampung untuk pemakaman untuk warga dari kampung Pak Surip saja, namun juga beberapa kampung yang ada di sekitar kampung Pak Surip. Jadi gambaran Pak Surip, makam Pak Gondo sendiri ini terletak cukup agak ke dalam dari gerbang utama, dan di dalam makam sendiri memang bisa dikatakan tidak ada lampu penerangan sama sekali. Namun memang entah karena pengaruh minuman keras, entah karena memang sudah diniatkan ya, yang jelas malam hari itu Pak Surip dan teman-temannya memang seakan-akan tidak memiliki rasa takut. Mereka biasa saja. Hingga akhirnya setelah apa yang mereka niatkan di makam Pak Gondo ini dirasa cukup, mereka tidak berjalan pulang. Nah, pada waktu itu menurut cerita Pak Surip, mereka sudah bisa melihat gerbang dari makam. Mereka berjalan ini berbaris ya, jadi jalannya satu-satu. Pak Surip posisinya waktu itu nomor 3 dari depan. Nah, ketika akhirnya sudah sampai di gerbang, dari arah dalam makam tiba-tiba terdengar suara yang cukup familiar di telinga mereka. Suara tersebut berbunyi matur nuwun yole, seperti itu, atau kalau diartikan kurang lebih terima kasih ya nak. Dan mereka bertujuh atau berdelapan ini semuanya mendengar dan semuanya meyakini bahwa itu merupakan suara Pak Gondo. Nah, sontak Pak Surip dan teman-temannya setelah mendengar suara tersebut lari terbirit-birit meninggalkan pemakaman tersebut. Dan setelah sampai di tongkrongan, mereka membahas masalah tadi dan memang betul semua mendengarnya, dan mereka yakin bahwa suara tersebut merupakan suara Pak Surip, suara Pak Gondo, seperti itu. Ya, wallahu alam apakah itu memang betul-betul merupakan suara dari almarhum Pak Gondo. Namun yang jelas peristiwa pada malam hari itu pada akhirnya merubah kehidupan Pak Surip dan teman-temannya. Sejak peristiwa malam itu, besoknya Pak Surip dan teman-temannya kembali nongkrong. Namun ketika salah satu teman ini mengajak untuk iuran membeli minuman keras seperti biasanya, rupanya Pak Surip dan mayoritas teman-teman nongkrongnya ini menggeleng, bahkan mengatakan bahwa mereka akan memperbaiki diri dengan memperbanyak ibadah sesuai dengan pesan atau ajakan Pak Gondo ketika masih hidup, terutama sejak kematian Pak Gondo yang kedua. Nah, alhamdulillah pada akhirnya teman-teman nongkrong Pak Surip, termasuk Pak Surip sendiri ini mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Bahkan mereka mulai sering melaksanakan sholat jamaah di masjid. Dan pada saat ini Pak Surip sendiri di tempat tinggalnya yang sekarang ya, itu sudah bisa dikatakan menjadi takmir di masjid
tempat tinggalnya sekarang, sekaligus menjadi imam tetap di masjid tersebut. Alhamdulillah bahwa ternyata kejadian horor yang mereka alami pada malam hari itu, meskipun mereka tidak melihat satu penampakan pun ya atau perwujudan apapun, mereka memang hanya mendengar suara seperti itu. Namun alhamdulillahnya dari kejadian yang kecil tersebut ternyata dapat merubah kehidupan mereka untuk selamanya. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari kisah yang saya sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.